Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rizky selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 611. Teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yuyun Sriwahyuningsih, biasa dipanggil Yuyun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang COVID-19. Ya, COVID-19. Siapa yang belum tahu tentang penyakit yang pernah menggegerkan dunia ini? Siapa yang belum tahu tentang virus yang menyerang jutaan jiwa ini? Ya, Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. Kemudian, virus ini disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 inilah yang menyebabkan penyakit COVID-19. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Maka tak heran jika ditemui sesak napas, flu, bahkan infeksi paru-paru pada penderita COVID-19. Secara umum, penderita COVID-19 awalnya akan merasakan demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Namun, pada beberapa kasus muncul gejala yang jarang ditemui, yaitu diare, sakit kepala, mata merah, kehilangan kemampuan mencium bau atau anosmia, kehilangan kemampuan mengecap rasa, dan adanya ruam pada kulit. Umumnya, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Nah, bagaimana COVID-19 itu bisa ditularkan? COVID-19 ditularkan melalui percikan air liur dari penderita COVID-19 saat batuk, bersin, atau berbicara. Percikan tersebut terhirup oleh orang lain. Dari situlah proses penularan COVID-19. COVID-19 juga bisa ditularkan melalui tangan, yaitu saat tangan menyentuh benda yang telah terkontaminasi percikan air liur penderita COVID-19, lalu menyentuh area wajah, terutama bibir, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu bagaimana dan apa yang harus dilakukan saat seseorang terpapar COVID-19? Pertama, segera lakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan agar orang lain tidak ikut terpapar COVID-19. Kedua, tunggu pesan resmi dari Kemenkes melalui WhatsApp. Ketiga, akses laman isoman.kemkes.go.id/tebus resep untuk menebus obat. Lalu setelah obat itu datang, diminum sesuai dengan resep yang tertera. Lamanya penderita COVID-19 sembuh dari penyakit ini berbeda-beda, tetapi umumnya adalah 10 hari setelah penderita COVID-19 dinyatakan positif. Tetapi ada juga yang lebih lama, bahkan bisa sampai 6 minggu.
Namun hal ini terjadi pada penderita COVID-19 dengan gejala yang sedang dan gejala berat. Nah, karena COVID-19 ini tidak bisa disepelekan, ada beberapa upaya untuk mencegah COVID-19 ini menyerang kita. Ada beberapa upaya agar kita tidak terserang COVID-19. Pertama, gunakan masker saat kita sedang sakit. Kenapa kita harus menggunakan masker saat kita sedang sakit? Alasannya adalah satu, agar kita tidak menularkan kepada orang lain. Kedua, saat kita sedang sakit, imun kita sedang lemah, jadi rentan terkena virus. Lalu upaya yang kedua adalah menjaga jarak saat dalam kerumunan. Ketiga, rajin mencuci tangan, terutama saat setelah keluar dari rumah, saat setelah bepergian, saat setelah memegang benda, dan sebelum makan. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ingat, saat mencuci tangan, kedua tangan harus bersih. Mulai dari ujung kuku, sela-sela jari, pergelangan tangan, dan telapak tangan, semuanya harus bersih. Namun, jika tidak bisa menggunakan air bersih dan sabun, pakailah hand sanitizer dengan kandungan alkohol lebih dari 60%, sehingga kuman dan bakteri terbasmi bersih. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kuat, kita tidak akan mudah terserang virus. Lalu bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh? Pertama, kita bisa makan makanan yang sehat. Kedua, minum air putih yang cukup. Ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, tidur yang cukup. Nah, itu dia penjelasan tentang COVID-19, bermula dari pengertiannya, asal-usulnya, gejalanya, lalu apa yang harus kita lakukan saat kita terpapar, dan beberapa upaya agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Semoga dengan penyampaian ini kita bisa menekan angka terpapar COVID-19. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.